radiasi pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama efek somatik non-stokastik, yang sekarang disebut sebagai efek deterministik, yaitu di mana tingkat keparahan akibat dari radiasi tergantung pada dosis yang diterima, dan oleh karena itu diperlukan suatu nilai ambang, yang dimana di bawah nilai ini tidak terlihat adanya akibat yang merugikan. Secara singkat, dari efek somatik non-stokastik ini adalah mempunyai dosis ambang radiasi. Yang kedua, umumnya timbul tidak begitu lama setelah terkena radiasi. Dan yang ketiga, ada penyembuhan spontan tergantung kepada tingkat keparahan. Yang keempat, besarnya dosis radiasi mempengaruhi tingkat keparahan. Selanjutnya yaitu efek somatik stokastik, yang dimana efek radiasi merupakan akibat dari dosis yang diterima oleh seseorang dan tanpa suatu nilai ambang, sehingga bagaimanapun kecilnya dosis radiasi yang diterima oleh seseorang, resiko terhadap radiasi selalu ada. Efek somatik stokastik ini yaitu ketika dosisnya batas terlampaui, maka efeknya atau efek tertentu yang timbul itu akan berefek secara instan atau secara langsung. Selanjutnya yaitu perlindungan dari alara. Perlindungan dari alara ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama prinsip alara, yang dimana prinsip untuk mengurangi paparan radiasi sekecil mungkin tanpa mengorbankan informasi diagnostik. Jadi ketika target bisa tercapai, maka dia menggunakan radiasi. Yang kedua yaitu perlindungan radiasi, yaitu pengguna apron pelindung, perisai radiasi, dan alat pelindung lainnya untuk melindungi diri dan pasien. Contoh jenisnya itu yang paling banyak digunakan itu adalah timbal. Timbal digunakan dalam perlindungan radiasi karena kepadatan tinggi dan nomor atomnya yang tinggi, yang membuatnya sangat efektif untuk menyerap dan menghalangi radiasi seperti sinar X dan sinar gamma. Adapun istilah-istilah radiasi yaitu yang pertama zat radioaktif, yang dimana materi yang mengandung inti tak stabil yang memungkinkan untuk memancarkan radiasi. Yang kedua yaitu radioaktivitas, adalah kemampuan inti atom yang tidak stabil untuk memancarkan radiasi menjadi inti yang stabil. Selanjutnya yaitu dalam beberapa waktu unsur radioaktif akan kehilangan setengah dari massa dan juga hanya memancarkan setengah dari radiasinya. Waktu tersebut disebut dengan waktu paruh. Waktu paruh dapat disimpulkan sebagai umur zat radioaktif untuk berkurang setengahnya. Jadi, waktu paruh itu jika uranium memancarkan energi, semisalnya energinya itu dari 10 volt, maka dia akan turun ke 5 volt itu membutuhkan waktu yang lama. Semisalnya dari 10 volt untuk turun ke 5 volt itu membutuhkan waktu 2 tahun, dan dari 5 volt untuk turun ke 2 volt itu membutuhkan waktu 1 tahun. Jadi waktu untuk menurunkannya itu yaitu disebut dengan waktu paruh. Awal penemuan sinar X yaitu sinar X ditemukan secara tidak sengaja oleh Wilhelm Conrad Rontgen pada tahun 1845 sampai 1923, ilmuwan Jerman pada November 1895.
Ia sedang melakukan eksperimen dengan berkas elektron dalam sebuah tabung vakum. Tiba-tiba dia mengamati peristiwa sebuah tabung berwarna hijau berisi fluorescent menyala yang kebetulan berada dekat tabung vakum saat berkas elektron dinyalakan. Ronsen berusaha menempatkan berbagai benda antara tabung dengan layar fluorescent. Hasilnya, layar masih tetap menyala. Sampai suatu saat, Ronsen memiliki istrinya menempatkan tangannya di antara tabung dan layar. Dan hasilnya adalah sebuah siluet bayangan tulang tangannya, lengkap dengan cincin yang melingkar di jari manisnya. Jadi, pada pembuatan sinar X ini ada namanya kutub katoda, yang dimana pada kutub katoda ini ada filamen atau lilitan. Ketika dialirkan listrik bergerak dan berputar elektron yang bergerak. Ketika ada plus dan ada min, maka muncullah elektron. Anoda terbuat dari logam atau tungsten, yang dimana logam ini bisa mengaliri listrik. Ketika ada positif dari katoda dan positif dari anoda, maka elektron akan tertarik ke anoda lalu mengenai target. Ketika tegangan plus dan plus tinggi, maka elektron tabrakannya keras, maka tembus kulit dan otomatis kulit luar akan menjadi koyak, maka terjadilah radiasi. Ketika nilai plus pada katoda dan nilai plus pada anoda semakin besar tegangannya, jadi tabrakan akan semakin cepat. Ketika tabrakan terjadi, maka terjadilah radiasi.